Sekarang kami berikan kesempatan lagi kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Putri Maharani Skarsari dari Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya satu pertanyaan, apakah keterlibatan tokoh nasional terbukti efektif untuk mendongkrak calon kandidat? Terima kasih. Waduh, Bung Hensa, silakan Bung Hensa. Bang Hensa. Tatapan matanya tadi mengarah ke Hensa. Ya. Giliran yang nyerempet-nyerempet tokoh nasional. Saya nih. Gini, dari berbagai hasil survei, memang kalau ditanya apakah Anda akan mengikuti saran orang lain, itu lebih banyak yang jawab, saya akan memilih atas dasar pemikiran saya sendiri. Tapi kalau kemudian ditanya, apakah ada tokoh-tokoh yang mempengaruhi pilihan Anda, selalu jawabannya ada. Ada. Dan di beberapa daerah, kita ambillah Jakarta, Prabowo, Anies Baswedan, Jokowi, Ahok itu masih menjadi nama-nama yang dipertimbangkan untuk dipikirkan atau dipertimbangkan untuk dipikirin lah endorsementnya gitu. Nah itu pertanyaan bagus tuh. Apakah itu akan berpengaruh? Kalau Pak Prabowo kelihatannya yakin berpengaruh tuh. Gitu ya, kamu jangan ketawa kamu. Jadi kalau menurut Pak Prabowo himself itu kelihatannya endorsan saya itu berpengaruh, makanya dia melakukan itu kan. Tapi kalau untuk menurut tokoh-tokoh politik lainnya mungkin juga tidak. Tapi kalau ditanyakan saya, mungkin dengan waktu yang terlalu mepet itu tidak akan terlalu berpengaruh. Karena rata-rata memang sudah memiliki pilihannya sendiri-sendiri, kecuali memang dua kelompok tadi yang kata saya di segmen sebelumnya, orang-orang yang baru mau akan memilih pada saat perjalanan menuju TPS dan di kotak suara itu sendiri. Dia baru tuh menentukan pilihan. Jadi jawaban saya lebih baik mengambang begitu saja lah untuk keselamatan saya bersama. Ini boleh. Ada tambahan sedikit ya. Supaya lebih tajam, Lebih konkret, Bung. supaya Monggo. mumpung hari ini para narsumnya atau panelisnya ini ilmuwan semua dosen, saya mau mengatakan gini Prima ya, bahwa memang ada tokoh-tokoh nasional yang sedang menyampaikan apa disebut endorsement lah ya, mendorong ini dan itu. Tapi kalau menurut saya dari pengamatan saya, kalau misalnya kita mulai Pak Presiden, itu menurut saya tidak terlalu banyak loh. Bahkan mungkin suasana yang ditampilkan di layar itu menurut saya bukan suasana orang yang melakukan. Ya, yang endorse gitu ya. Kalau orang endorse kan saudara-saudara sekalian. Inilah pilihan saya. Effendi Ghazali. Pilihlah Prof. Ibnu Hamad. Di mana? Depok ya? Untuk. Jadi ada semacam, nah karena ini menurut saya, ini penting ya. Ini presiden kita yang paling cerdas menurut saya dalam konteks kecerdasan presidensial. Dengan semua pengalamannya. Jadi yang muncul itu pun akhirnya bisa dipahami, oh oke, ada apa nih gitu. Kita jadi bertanya-tanya kan kalau melihat itu. Karena menurut saya Kims loh ini, karena ini sudah saya nyatakan di ILC kan, Kims saja nggak usah pakai plus, Kims itu dalam pidato Pak Presiden di DPR itu dinyatakan sebagai kepemimpinan ini manfaatnya untuk semua. Harusnya begitu kan, Kims kan. Jadi itu yang sedang dipertaruhkan lagi-lagi karena Pilpres dan Pilkada kita demikian cepat mepet. Prof saya nanya, ini saya tambahin ya pertanyaannya ya. Apakah pada saat kondisi mengendorse itu, yang melakukan endorsement itu meyakini memang calonnya harus dia tolong nih dengan endorsement itu. Kalau dia tidak tolong bisa kalah nih. Ini pertanyaan antar narsum ya? Ini sesi pertanyaan antar narsum. Ya. Ini sebetulnya karena bukan Prima yang nanya, saya berhak nggak jawab. Ya. Tapi supaya lebih tajam bro, supaya lebih tajam. ini bisa dijawab pada hulu dan hilir kan? Kalau orang bertanya gitu kan? Hilirisasi, saya bagian hilirisasi. Dengan mengutip Kompas, Litbang Kompas terakhir itu mengatakan, ada pertanyaan dalam menentukan cagup cawagup siapakah pihak yang paling mempengaruhi pilihan Anda? Mayoritas responden atau 59,3% menjawab tidak ada. Hanya 20,5% responden yang menjawab keluargalah yang paling mempengaruhi pilihan. Jadi kalau Anda jumlahkan 59,3 bilang nggak ada, 20,5% keluarga, berarti sudah 80,8%. Nah jawab pertanyaan Anda, jawabannya di sekitar 20% tadi lah. Iya, saya tambahin sedikit ya. Saya tambahkan sedikit ya. Itu ya data ya? Iya, iya. Prima tanya lagi deh biar dijawab. Bang Ezat saya tambah sedikit ya. Kalau kita melihat Pilkada Jakarta di 2012 itu ada tokoh yang didukung oleh pemerintahan yang berkuasa pada saat itu tidak menang.
gitu ya. Artinya apa kurangnya sebagai penguasa pada saat itu. Pun demikian di 2017 itu yang terjadi. Jadi ada tokoh yang didukung oleh penguasa yang sedang berkuasa juga demikian dia kalah. Di 2024 ini ada tokoh calon yang diusung oleh partai yang juga partai yang berkuasa. Tapi seharusnya kan sejak awal kalau memang tokoh-tokoh di partai tersebut berpengaruh, sejak awal naik angkanya sudah tinggi. Tapi justru ketika ada calon yang lain justru dianya suaranya turun. Jadi coba kita baca itu secara cerdas sebagai mahasiswa komunikasi. Kebetulan ini dosen komunikasi semua nih, Prof. Muhammad, kecuali Bang Ginting. Bu Leli ada harus ditambahkan juga sedikit. Jadi endorser itu jangan lalu memiliki valensi positif terus. Bisa juga memberi valensi negatif. Tadinya Menarik. sebelum di endorser dia milih gitu. Begitu di endorse oleh tokoh itu jadi nggak milih. Bisa juga begitu. Nah Bang Hensa mau nambahin kalau gitu silakan. Gak bukan, itu saya coba ada yang berani gak jawab pertanyaan saya tadi tuh. Apakah justru pada saat mengendorse pasangan tertentu dia merasa ini harus di-endorse sama saya nih. Kalau nggak di-endorse saya bisa kalah nih. Kira-kira ada perasaan begitu nggak waktu itu? Ayo ada yang berani, ada yang berani. Kalau saya kok nggak begitu mikirnya gitu. Tadi pakai prinsip akhofud-daruran itu tadi, minus malum itu tadi. Dia akan mencari orang-orang terdekat gitu ya. Jadi persoalannya bukan menang atau kalah dalam pikiran dia. Jadi karena ini orang yang paling dekat dengan saya punya quote unquote ya kewajiban atau apa dengan moral untuk melakukan seperti itu. Jadi bukan kekhawatiran. Akademisi tetap harus berani jawab lah. Saya itu loh. Iya. Betul nggak yang pada saat mengendorse itu meyakini bahwa kalau saya nggak endorse bisa kalah nih. Nah, Hensa. ini dalam politik bener salah gini ini Dijawab, susah. dijawab. Bung Ege mau jawab, Bung Ege mau jawab, Bung Ege mau Udah nggak jawab. bisa ini, apalagi ini mahasiswa ya, jangan sampai Harus kita konkret tidak tapi, Bung. memberikan To the contoh point. dalam memberikan jawaban yang benar. Kalau demikian maka rumusnya itu adalah memang dikhawatirkan turun. Maka seseorang harus turun gunung. Kalau enggak kan tanpa kita turun gunung pun sudah pasti menang gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan kemudian, ini saya juga melanjutkan pertanyaan ini dengan pertanyaan baru. Kalau yang tadi sudah terjawab kan? Ini UTS ya. Ini Dengan dosen pertanyaan Bu. baru yaitu ketika Anda mau turun pada saat satu pasangan sedang turun, mungkin nggak Anda mengatakan kalau kita kompak kita jadi 58,2%. Mungkin nggak itu? Baik, saya jelaskan nih. Teman-teman. Menjawab saya nggak nih? Harus itu dulu, harus itu. Iya, ini tentunya tidak bisa dilepaskan daripada residu pilpres di Jakarta. Misalnya, Anies memperoleh sekitar 41,1%. Kemudian Prabowo 41,6%. Ganjar 17%. Karena itulah posisi Prabowo dan posisi Anies dianggap adalah orang yang mampu mempengaruhi terutama adalah kepada pemilih yang rasional dan terdidik. Jadi dua tokoh ini diperbutkan untuk memperebutkan itu, untuk mempengaruhi, bukan tokoh yang lain. Bukan tokoh yang lain. Jadi jumlahnya kalau misalnya itu tadi yang 41 ditambah dengan 17%, ketemu itu 58%. Itu jawabannya. Ketemu, ya kan? Iya enggak. Bapak, pertanyaannya tadi, saya ulang ya, mudah-mudahan di rumah, ayo kita keluarkan pen. Sama-sama catatan demokrasi sekali ini ada exercise ya. Jadi ada... Ini seperti ujian ini Bang Ege. Ada pilihan yang lagi turun, dikonfirm oleh berbagai lembaga survei. Kemudian ada orang yang mau turun gunung untuk menaikkan itu. Padahal yang membuat pengaruh itu hanya tinggal 20%. Karena 59% mengatakan tidak terpengaruh oleh siapapun, 20% mengatakan terpengaruh oleh keluarganya. Tinggal 20%. Dari 20% itu lalu dibagi ya, catat. Jadi ada yang masih memberi pengaruh sekitar 46,6% atau 47%. 47% dari 20% sama dengan berapa? Ayo cepet. Sekitar 8, berapa Pak? Angkanya berapa? Bisa dikalikan? Ya kan? 47% dikali 20%. Nah itulah yang akan menjadi penambah dari angka yang turun tadi. Baik.
Dengan demikian sampai nggak 58,2%? Itu aja rumusnya malam ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah hadir. 9 jam lagi menuju ke TPS. Semoga masyarakat yang menonton sudah punya pilihan. Kami hanya mengabarkan, Andalah yang memutuskan. Sudah selesai, Bang. Ini karena memang terlalu asik ya. Dan sangat nyaman narasumber. Seperti pakaian yang dipakai Maria malam hari ini. Nyaman nggak Maria? BHS ya Maria? Asik dan juga keren sehingga memang obrolan kita malam hari ini cukup hangat ya. Terima kasih BHS sudah mensponsori kita di catatan. Sekali lagi terima kasih BHS membuat dialog kami jadi nyaman, pergerakannya, melihat narasumber yang sangat talkatif, dan terima kasih banyak para akademisi jurnal, disertasi, tesis, semua yang sudah keluar semua digelontorin. Pakai data semua. Terima kasih Gus Ngasawi, terima kasih juga Bung Hensat. Bang Egy, thank you. Bung Ginting. Teman-teman Budi Luhur, terima kasih banyak yang sudah hadir. Besok bangunnya lebih pagi ke TPS, nyoblos. Sudah tahu kan pilihannya siapa kan? Kita anti politik uang guys ya. Itu dia. 9 jam lagi. Selama ini kita sudah mengabarkan dengan detail ya Bung ya. Dari catatan malam ini. Singkat saja Gus. Pesan terakhir di catatan. Satu kalimat. Gus Hasto untuk menyampaikan kesimpulan catatan demokrasi sepanjang sejarah catatan demokrasi. Jadi pilih sesuai nuranimu, hindari memilih karena uang. Kalau memilih karena uang, masuk neraka. Atau sinkronisasi kuluhumatina. Kami dosa bisa diampuni. Kalau Jadi- cuma haram bisa ditobati. Jadi, Gus, Kalau jadi sudah tidak masuk haram-halal neraka, ya? Ponis sudah. Ini kalau sudah urusan surga dan neraka kami angkat tangan. Kita harus tutup program malam hari ini. Saya Andro Beni Merkuri. Saya Maria Segaf, kami mengabarkan Anda yang menentukan esok di TPS 27 November 2024. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.